أيام. كلثوم 4 أيام بن هدم هدم. رضي الله عنه. نعم، جلس هنا 4 يوم في هذا المكان. 4 يوم. 4 أيام. في رواية جلس 10 يوم في هذا المكان. جلس هنا 10 يوم. في رواية 4 يوم، في رواية 10 يوم في هذا المكان المبارك. شكرا يا حبيبي. كلثوم بن هدم رضي الله عنه، عشان يا جماعة نعم نعرف قال له ايش في صحيح، صحيح. عشان يكون معلومات صحيح. مضبوط ان شاء الله. صحيح. شكرا يا أستاذي. Di pagi ini kami akan menuju ke salah satu perumahan tua yang ada di Al-Madinatul Munawwarah. Lebih tepatnya yaitu di perkampungan Bani Amr bin Auf. Di depan kami ini sahabat adalah perumahan tua yang ada di perkampungan ini. Rumah ini milik sahabat Kulsum bin Hadam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menginap di rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat? Insyaallah baik-baik saja. Jumpa lagi di channel kami Abang Salam Nam yang selalu menampilkan konten-konten Islami. Semoga menginspirasi dan semoga menjadi motivasi aktivitas Anda di hari ini. Ketika para sahabat ataupun para jemaah mendatangi perumahan tua ini, maka akan disambut oleh para petugas yang menjaga rumah tua ini dan akan diceritakan peristiwa yang terjadi di masa baginda Rasulullah SAW. Dan kami saat ini diajak ke dalam untuk melihat langsung suasana atau rumah tua yang pernah disinggahi oleh baginda Rasulullah SAW. Pecinta sejarah, petugas ini menceritakan kepada kami apa yang terjadi peristiwa di rumah ini. Beliau menyampaikan Rasulullah SAW pernah singgah di tempat ini selama 4 hari. Rasulullah SAW menginap di perumahan tua ini milik sahabat Rasulullah SAW, Kulsum bin Hadam, selama 4 hari. Beliau juga menyampaikan ada riwayat lain yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW beristirahat di tempat ini selama 10 hari. Pecinta sejarah, seperti yang sahabat ketahui bahwasanya Rasulullah SAW saat itu melakukan hijrah dari kota Mekah, dari tanah kelahirannya menuju ke kota Yasrib ini atau yang dikenal dengan Al-Madinatul Munawwarah. Setelah Rasulullah SAW tiba di kota Al-Madinatul Munawwarah ini, Rasulullah SAW disambut oleh para sahabat Ansar yang jumlahnya pada saat itu sekitar 500 orang saja yang menunggu lama kehadiran baginda Rasulullah SAW. Seperti inilah suasana di perkampungan Bani Amr bin Auf yang ada di Al-Madinatul Munawwarah. Pecinta sejarah, setelah Rasulullah SAW tiba di kota Al-Madinatul Munawwarah, Rasulullah SAW dibawa ke perkampungan Bani Amr bin Auf ini. Lalu Rasulullah SAW beristirahat di rumah sahabat yang namanya Kulsum bin Hadam. Rasulullah SAW dipersilahkan untuk beristirahat selama 4 hari. Ada yang mengatakan selama 10 hari Rasulullah SAW bermalam di rumah ini. Perlu diketahui bahwasanya sebelum Rasulullah SAW menuju ke perkampungan Kuba, terlebih dahulu Rasulullah SAW singgah di perumahan tua ini dan menginap di tempat ini. Seperti yang sahabat lihat, seperti inilah kondisi rumahnya yang berdiri kokoh sampai saat ini. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga para sahabat bisa berkunjung ke tempat ini. Perkampungan ini tidak jauh dari wilayah Masjidil Quba yang ada di Al-Madinatul Munawwarah. Dan perlu diketahui bahwasanya ketika para jamaah ataupun para sahabat yang ingin memasuki wilayah ini atau mau berkunjung ke tempat ini, maka akan dikenakan biaya 10 rial. Di setiap pintu masuk ada petugasnya yang akan menagih uang masuk. Pecinta sejarah, saat ini kami berusaha untuk masuk ke dalam. Kebetulan para petugas mengizinkan kepada kami untuk bisa masuk ke dalam. Di depan kami inilah perumahan tua yang masih berdiri kokoh sampai saat ini. Umurnya sekitar ratusan tahun dari masa baginda Rasulullah SAW. Perumahan inilah yang pernah disinggahi oleh baginda Rasulullah SAW. Perumahan ini masih dijaga oleh pemerintah Arab Saudi, bahkan dirawat, karena tempat ini dijadikan wisata resmi. Di setiap para jamaah yang mau mendatangi tempat ini, pasti dikenakan biaya 10 rial saja untuk 1 orang. Seperti inilah sahabat bentuk rumahnya, masih berdiri kokoh sampai saat ini. Batu-batu di depan kami ini adalah batu-batu dari zaman terdahulu, yang umurnya sekitar ratusan tahun. Subhanallah. Pecinta sejarah, seperti inilah rumah sahabat Kulsum bin Hadam yang pernah disinggahi oleh baginda Rasulullah SAW. Di bawah ini sahabat adalah tempat tidur Rasulullah SAW waktu singgah di tempat ini. Seperti yang sahabat lihat, tembok ini umurnya sekitar ratusan tahun. Bahkan atapnya memakai kayu yang masih utuh sampai saat ini. Rumah ini adalah rumah tertua yang ada di perkampungan Bani Amr bin Auf
yang ada di Al-Madinatul Munawwarah. Masya Allah, tabarakallah, rumah ini masih berdiri kokoh sampai saat ini. Seperti inilah bentuk rumahnya dari masa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pecinta sejarah, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginap di rumah sahabat Kulsum bin Hadam ini sekitar 4 hari dan 10 hari, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke wilayah Quba dan mendirikan tempat sholat yang dinamakan Masjidil Quba. Sebelum ke wilayah perkampungan Quba, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipersilahkan ke tempat ini terdahulu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disediakan hidangan di tempat ini, di rumah sahabat Kulsum bin Hadam ini. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya, yaitu menuju ke wilayah Masjidil Quba. Pecinta sejarah, di waktu hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Ansar atau kaum muslimin yang ada di Al-Madinatul Munawwarah ini menunggu lama kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setibanya di kota Al-Madinatul Munawwarah, para sahabat Ansar menggiringnya ke wilayah perkampungan Amr bin Auf ini, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristirahat di tempat ini. Para sahabat Ansar ketika itu setelah tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di perkampungan ini sangatlah bergembira. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan apa yang dia saksikan di hari yang penuh dengan keberkahan tersebut. Aku tidak pernah melihat satu hari pun yang lebih bercahaya dan lebih baik dari hari kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di kota yang mulia ini, yaitu di Al-Madinatul Munawwarah. Al-Barrah bin Azib mensifati kegembiraan penduduk Madinah dengan datangnya kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah gembira dengan sesuatu sebagaimana kegembiraan mereka dengan datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah, betapa mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pecinta sejarah, seperti inilah suasana pagi di perkampungan Bani Amr bin Auf ini. Para jemaah berbondong-bondong mendatangi tempat ini walaupun dikenakan biaya 10 rial satu orang. Pecinta sejarah, terima kasih sudah menonton. Semoga para sahabat bisa berkunjung ke tempat ini dan berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika video ini menghibur atau mengisi ruang waktu para sahabat, jangan lupa di-share atau di-subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.